Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Kota Loksmawe yang dimuliakan Allah, para alim ulama, tungku-tungku, abu-abu, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir. Alhamdulillah Allah perjumpakan dengan izinnya, dengan kudrahnya, dengan iradahnya kita pada malam yang berbahagia ini, di masjid yang berbahagia ini, sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid Allah sambil kita meniatkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam kitab beliau, kitab sunan beliau, yaitu kitab Ad-Da'wat, anna lillahi malaikatan suyahun, malaikatan suyahin. Jadi sesungguhnya Allah itu ada malaikat-malaikat Allah yang terus berjalan di muka bumi, ya. Fa idza wajadu qauman yazkurunallah tanadaw halummu ila bughyatikum. Apabila mereka mendapatkan malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi itu, apabila mereka mendapatkan orang yang sedang mengingat Allah, maka mereka saling memanggil, tanadaw, saling memanggil, ya. Halummu ila bughyatikum, ayo kemari kepada sesuatu yang kalian harapkan, kalian inginkan. Ini tujuan kalian. Jadi malaikat ini berjalan di muka bumi, ya. Ada malaikat Allah, macam-macam tugas daripada malaikat. Ada yang jalan-jalan di muka bumi ini hanya untuk mencari orang-orang yang mengingat Allah. Maka majlis ilmu itu termasuk adalah majlis untuk mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ikhlaskan niat kita, mari kita luruskan niat kita untuk mengingat Allah dan untuk memahami agama kita. Kemudian malaikat ini setelah itu mereka naik ke langit dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala ayyi syai'in taraktum ibadi? Kalian tinggalkan hambaku itu seperti apa? Malaikat itu bilang bahwa hum yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yadhkurunaka. Mereka memujimu ya Allah, ya, mereka mengingatmu ya Allah. Kemudian Allah tanya juga, ayu syai'in yatlubun? Mereka minta apa? Ya, Allah tanya pada malaikat, mereka minta apa? Tanya ini bukan berarti Allah tidak tahu, ya. Allah ingin, ya, agar malaikat itu betul-betul menjawabnya. Apa itu? Yatlubunal jannah. Ya Allah, mereka meminta syurga. Jadi nggak salah kalau seandainya dalam majlis ilmu, majlis zikir kita mengingat Allah itu untuk jangan lupa minta sesuatu yang paling dahsyat. Apa itu? Syurga. Begitu juga hajat-hajat yang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi dalam majlis ilmu itu adalah malaikat bersaksi kalau kita membaca, dan malaikat itu andai kata kita bisa tahu, kalaulah kita ikhlas dalam majlis ini, kita akan mendapatkan banyak malaikat yang berkerumunan di sisi kita, maka doakanlah, ya, disukai kita berdoa dalam majlis ilmu di awal ataupun di akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan melihat kepada membaca kitab Al-Isyarah ila Madhab Ahlil Haq, karya daripada Abu Ishaq Al-Shirazi, ya. Kitab ini sebagaimana kita sebutkan adalah menjelaskan tentang apa itu akidah Ahlul Haq sampai pada abad keempat dan abad kelima. Nah, selanjutnya kita lihat, kita baca pada malam ini, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu wa iyyakum, thumma ya'taqiduna anna Allah ta'ala al-muhdithu lil'alam mausufun bisifatin dzatiyah wa sifatin fi'liyah. Abu Ishaq Al-Shirazi berkata, kemudian Ahlul Haq itu mereka meyakini apa?
Mereka meyakini bahwa Allah yang telah menciptakan alam ini mausufun bisifatin zatiyah. Mausufun yaitu bersifat dengan sifat zat. Wa sifatin fi'liyah dan juga dengan sifat fi'liyah, sifat tindakan. Ya. Fa amma sifat adzatiyah fahiya ma yasihu an yusafa biha fil azali wa fi la yazal kal ilmi wal qudrah. Adapun sifat-sifat zatiyah itu adalah sifat-sifat Allah yang Allah bersifat dengannya sejak azali dan kemudian sejak sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan makhluk dan juga setelah penciptaan makhluk. Seperti apa? Seperti sifat ilmu dan juga sifat qudrah dan yang lainnya. Wa amma sifat al-fi'liyah fahiya ma la yasihu an yusafu biha fil azal wa fi la yazal kal khalq war rizq. Adapun sifat-sifat fi'liyah itu adalah sifat yang Allah tidak kita katakan bersifat dengan sifat itu sejak azal, pada azal, ya. Tetapi Allah bersifat itu pada kemudian, ataupun kita katakan, ya, Allah bersifat setelah penciptaan manusia. Seperti apa penciptaan segala makhluk? Seperti pencipta al-khalq war rizq, seperti Allah memberikan rizki dan Allah memberikan dan Allah sebagai pencipta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekilas kita lihat di awal ini. Lalu Ustaz, apa saja yang diyakini oleh ahlul haqq sampai abad keempat saat itu? Mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat. Ini menolak orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat. Pada saat itu, ada kelompok seperti Mu'tazilah yang mereka itu meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki sifat khusus. Bahwa Allah mengetahui dengan zatnya, Allah berkuasa dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Kita katakan Allah mengetahui, Allahu alimun, betul. Dengan apa? Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Kemudian Allah memiliki sifat kudrah, Allahu qadirun. Dengan apa Allah qadir? Dengan kudrahnya, ada sifat kudrahnya. Orang Mu'tazilah enggak begitu. Mereka meyakini bahwa Allah itu kudrah, kuasa dengan zatnya, kemudian Allah mengetahui juga dengan zatnya. Jadi mereka tidak meyakini akan adanya sifat yang berbeda pemahamannya dengan zat. Sehingga ketika ahlul haq mengatakan bahwa Allah bersifat dengan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah, ini menunjukkan sebuah rahasia besar dan penting bahwa ahlul haq, akidah ahlul haq adalah kita meyakini Allah memiliki sifat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mereka itu enggak percaya pada sifat, itu orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah. Ahlul haq mereka meyakini dan percaya kepada adanya sifat Allah. Nah, sifat Allah ini di dalam kitab ini kita lihat dibagi kepada berapa? Dibagi dua, sifatun dzatiyah wa sifatun fi'liyah. Yaitu sifat zat dan sifat fi'il. Apa itu sifat zat? Nah, kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini pembahasan ilmu akidah, pembahasan ilmu tauhid. Kalau kita katakan, Ustaz, beriman kita kepada sifat Allah itu seperti apa? Ini kita bicara masalah ilmu, ada juga masalah iman. Kalau bicara masalah iman, beriman kepada sifat Allah adalah saya percaya, meyakini, seyakin-yakinnya tanpa ragu Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, memiliki sifat. Sifat apa? Sifat yang sempurna yang Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, begitu yang ada dalam hadis Nabi, dan begitu juga sifat yang Allah miliki yang tidak diberitahu kepada kita. Dan sifat Allah itu sempurna adanya, tidak terbatas. Segala sesuatu yang tidak pantas dan aib itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu seperti itu. Itu sudah mukmin itu. Itu sudah beriman orang itu, enggak bisa dihukumkan kafir dia. Itu sudah mukmin, itu tataran iman sudah itu. Yakin dia seperti itu, udah mukmin dia. Lalu sekarang bicara masalah ilmu akidah.
Bicara ilmu akidah. Masuk masalah ilmu akidah. Nah, masalah ilmu akidah sekarang kita lihat. Abu Ishaq Al-Shirazi, masalah ilmu ini muncul gara-gara apa? Ada orang yang salah pikir. Ada kelompok Mu'tazilah yang mereka enggak meyakini adanya sifat. Nah, ini dia masalahnya. Mulailah ulama membahas. Begini, Allah itu memiliki sifat. Jangan kalian bilang Allah enggak memiliki sifat. Apa sifat Allah? Sifat Allah kalau kita klasifikasi, itu ada dua macam, kata Abu Ishaq Al-Shirazi. Pertama apa? Sifat dzatiyah. Yang kedua apa? Sifat fi'liyah. Dari mana kata-kata dzatiyah dan fi'liyah ini? Itu ijtihad para ulama. Kalau tanya buat Nabi, ada nggak hadis Nabi mengatakan sifat zat, sifat fi'il? Nggak ada hadisnya. Ada nggak perkata Abu Bakar, Umar? Nggak ada itu. Kenapa? Ini ijtihad para ulama dalam ilmu akidah. Untuk membahas orang-orang yang salah memahami akidah. Ibaratkan orang buat obat, buat merek setelah itu. Padahal obatnya dari on murung, ya, on murung, on kelayu, onyo, onje, itu kagak buat mereknya. Kenapa? Itu hasil buatan dia. Diucap, diramu begitu, jadi mereknya ini. Begitu. Ilmu akidah juga begitu, ijtihad para ulama. Lalu apa itu? Sifat zat itu adalah sifat yang Allah bersifat dengan sifat tersebut, ya, sejak azali dan sampai kemudian hari, sampai kapanpun. Seperti apa? Seperti sifat ilmu, sifat kudrah bagi Allah. Itu sifat zat yang selalu bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala kita pahami. Adapun sifat fi'liyah apa? Sifat fi'liyah itu sifat tindakan. Sifat tindakan adalah sifat di mana Allah bersifat dengan sifat tersebut, sehingga dari sifat tersebut ada asar kita lihat, seperti ada sesuatu yang lain yang muncul. Apa itu? Seperti Allah menciptakan, Allah memberikan rizki. Allah menciptakan berarti ada makhluk. Allah memberikan rizki berarti ada rizki. Ada sesuatu setelah itu. Maka beda sifat tindakan dengan sifat zat. Allah maha mengetahui. Allah memilih, Allah kudrah, qadir. Itu sifat zat. Bersama dengan zat Allah. Walaupun enggak ada makhluk, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Walau tidak ada yang diketahui oleh Allah, Allah maha mengetahui. Kemudian Allah bersifat dengan sifat tindakan. Apa itu? Yaitu sifat fi'il. Berarti Allah itu maha menciptakan. Mana buktinya? Ada ciptaan Allah makhluk ini. Mana buktinya bahwa Allah memberikan rizki? Ada rizkinya. Nah, itu dia. Jadi para ulama memilah-milah, memisahkan. Untuk apa? Mudah kita kategori dan mudah kita pahami. Dibedakan dua sifat tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kita lihat, la yuqal innahu abadan kana khaliqan wa raziqan. Lianna dzalika yuaddi ila qidamil makhluq wal marzuq. Bal yuqal innahu abadan kana qadiran 'alal khalqi war rizq. Aliman biman yakhluquhu wa yarzuquhu. Fa in qila innahu abadan al khaliq war raziq bil alif wal lam jaza. Nah, ini istilah, ini juga masalah dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan di sini bahwa tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu abadan, selamanya menciptakan, selamanya memberikan rizki. Itu tidak boleh begitu. Nah, kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, beliau bilang apa? Kita nggak boleh mengatakan bahwa Allah selamanya menciptakan. Kenapa? Selamanya memberikan rizki. Kenapa? Kalau seandainya dikatakan selamanya Allah menciptakan, berarti ciptaan Allah itu jadinya qadim, selamanya ada. Sedangkan ciptaan Allah nanti fana dia. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Ya. Begitu juga dengan rizki yang diberikan oleh Allah. Rizki itu bisa hilang dengan kehendak Allah. Boleh. Nah, tetapi boleh kita mengatakan bahwa innahu abadan al-khaliq. Tapi boleh kita mengatakan bahwa Allah itu selamanya pencipta. Nah, ini dia. Selamanya pemberi rizki, boleh. Tapi selamanya menciptakan, tidak boleh. Tapi selamanya pencipta, betul. Beda-beda dia nih, beda dia. Letak bedanya di mana?
Kalau selamanya menciptakan, artinya bahwa Allah menciptakan terus. Kita ini diciptakan terus, jadi abadi kita. Enggak abadi kita. Ya, kita akan sirna. Semua kullu man 'alaiha fan, semua selain Allah bisa sirna. Tidak ada lagi ciptaan misalkan setelah itu. Ya, boleh. Ya, begitu. Ya. Semua makhluk dulunya tidak ada, kemudian ada dan kemudian tiada lagi. Nah, tapi Allah itulah pencipta satu-satunya selamanya dan dia pemberi rizki selamanya. Itu betul, tapi memberi rizki dan menciptakan selamanya itu kurang tepat kita katakan. Kenapa demikian? Supaya menghindari daripada pemahaman makhluk itu qadim, makhluk itu selalu ada. Enggak, makhluk itu akan sirna. Ini dia. Maknanya ke sana dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi. Kenapa? Ada sebahagian kelompok manusia pemahaman mereka mengatakan bahwa alam ini qadim. Allah kita katakan qadim, alam juga qadim. Alam itu azali, ya. Allah juga azali. Ada mereka yang berpemahaman seperti itu. Maka segala pemahaman yang menyamakan makhluk dengan Tuhannya itu dihindari oleh para ulama akidah. Jangan salah kita tutur, jangan salah kita yakini. Begitu adanya.